Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, baik-baik saja. Dan jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan kalian semua dan keluarga juga selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Bapak Agung Nugroho SPDI selaku guru agama di SMP Negeri 2 Boyolali, dan kebetulan nanti saya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Insya Allah nanti ketemu saya di SMP 2 Boyolali dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita segera bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada pagi hari ini saya kebetulan mendapatkan jatah untuk menyampaikan materi, yaitu tentang pembinaan mental agama di sekolah, di mana nanti ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Kemudian mudah-mudahan anak-anak juga bisa menerima walaupun secara daring, kemudian anak-anak bisa mencoba melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita nanti akan membahas tentang apa itu arti dari pembinaan mental agama di sekolah. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus dilakukan pembinaan mental agama di sekolah. Kemudian yang ketiga, unsur apa saja yang paling penting dalam pembinaan mental agama. Dan yang terakhir nanti akan kita bahas, yaitu bagaimana peran pendidikan agama tentunya dalam pembinaan mental di sekolah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, yang pertama yaitu berkaitan dengan apa sih arti dari pembinaan mental agama di sekolah itu. Kita lihat satu persatu. Yang pertama dari kata pembinaan. Secara etimologi, pembinaan itu berasal dari kata bina, yang artinya adalah berproses, usaha, kalau dalam bahasa Arabnya adalah ikhtiar, di mana usaha itu dilakukan secara teratur dan terarah. Ya, jadi ada pembinaan, ada proses usaha, di mana usaha itu dilakukan secara teratur dan terarah. Kemudian dari bahasa mental, ya, mental itu berkaitan dengan batin seseorang, cara berpikir, kemudian akhlak seseorang, watak, cara karakter seseorang, bertingkah laku, dan lain sebagainya. Di mana mental seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama dari unsur pendidikan. Yang kedua, mental seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian yang ketiga, dipengaruhi pula oleh bacaan-bacaan yang dibaca oleh anak-anak. Kemudian ada lagi dari unsur-unsur pergaulan. Dengan siapa kita bergaul, maka itu akan mempengaruhi mental kita semua. Kemudian dari pembiasaan setiap hari, termasuk juga ada unsur masa lalu kita yang sangat berpengaruh pada mental seseorang. Kemudian dari kata agama, agama adalah sebuah tata cara yang mengatur peribadatan seseorang antara manusia dengan Tuhannya, kemudian hubungan antara manusia dengan sesama, kemudian juga hubungan antar manusia dengan lingkungan. Maka kalau itu digabung, maka pembinaan mental di sekolah adalah suatu bimbingan atau pembinaan yang diarahkan atau ditujukan untuk pembentukan mental atau jiwa seseorang ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan ajaran agama. Itu adalah arti dari pembinaan mental agama di sekolah. Kemudian, mengapa harus dilakukan pembinaan mental agama? Apa pentingnya? Yang pertama, pembinaan mental, pembinaan mental seseorang, pembinaan karakter seseorang itu sangat dibutuhkan, yaitu dalam rangka membangun adab atau akhlak yang baik. Yang kedua, wajib hukumnya
untuk mendidik anak-anak dengan pembinaan mental agar menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, kondisi akhlakul karimah, kondisi akhlak karimah di masa-masa sekarang merupakan bentuk dari sikap mental seseorang, bentuk perkembangan jiwa seseorang, dan merupakan potensi-potensi yang ada pada diri anak. Nah, secara garis besar di sini, pembinaan mental di sekolah, khususnya di sekolah, di rumah juga harus ada, yaitu dari orang tua kalian masing-masing. Pembinaan mental itu sangat diperlukan dalam rangka membangun adab atau akhlak-akhlak yang baik. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sudah hampir 1,5 tahun lebih anak-anak melakukan pembelajaran baik secara daring maupun luring selama pandemi corona ini, baik di SD dan sekarang pula pun untuk kegiatan MPLS pun ini belum bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka karena itu situasi dan kondisi. Nah, ternyata di situasi yang seperti ini sangat berpengaruh terhadap mental atau perilaku anak-anak semua, baik itu dari cara berpikir, baik itu dari cara bersikap, bertingkah laku, kemudian dari karakter seseorang, itu sangat terlihat, ya, sangat berpengaruh. Satu contoh begini, ketika kita pembelajaran secara langsung, kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, ada nilai-nilai tersendiri yang bisa disampaikan. Namun ketika pembelajaran daring ini, anak-anak hanya bermodalkan HP, smartphone, mencari di Google, YouTube, dan sebagainya. Itu pun di awal-awal itu. Nah, saya yakin di akhir-akhir ini anak-anak saya yakin sudah mulai merasa bosan, bahkan lebih banyak main gamenya daripada membuka materi-materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu. Nah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap karakter dan tingkah laku seseorang, termasuk anak-anak semua. Satu contoh saya ambil. Kemarin waktu live streaming, ya, pembukaan MPLS secara streaming di YouTube SMP Negeri 2 Boyolali, saya menyimak, ya, beberapa percakapan anak-anak itu, komentar anak-anak di bawah itu sangat luar biasa. Ya, luar biasa ini macam-macam. Ada yang berkomentar positif dan ada pula, mohon maaf, yang berkomentar-komentar yang tidak pantas. Nah, di situ by name-nya Pak Agung sudah punya. Nah, ini salah satu tanda berarti mental kalian sedang bermasalah. Artinya Anda perlu dibina. Nah, siapa yang membina? Dalam hal ini agamalah yang sebagai benteng utama. Maksudnya begini, kalau di awal tadi Pak Agung sudah menyampaikan kalau agama itu mengatur ibadah seseorang dari manusia kepada Tuhannya, kemudian mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan lingkungannya. Nah, itu sangat diperlukan dan sangat berpengaruh sekali. Artinya apa? Ketika, mohon maaf, agama kalian digunakan dalam kehidupan ini, maka insya Allah karakter kalian juga akan baik. Tapi selama agama itu dilupakan, dianggap hanya satu contoh ketika Anda sholat, ya, kalau tidak diperintahkan tidak menjadi kewajiban, ataupun Anda melakukan hanya sebagai penggugur kewajiban, maka tujuan dari pembinaan mental ini tidak akan tercapai. Nah, ini tidak bisa dilakukan secara instan, ya, harus pelan-pelan dan selalu bertahap, dan itu pun tidak akan semaksimal ketika disampaikan secara rutin. Maka dalam hal ini ketika masih dalam pembelajaran daring, saya memohon dengan sangat untuk anak-anak, mari agama dijadikan sebagai benteng utama, ya, sebagai benteng utama agar kita nanti dalam berpikir, dalam bertingkah laku, berbicara itu bisa diatur,
tidak semau sendiri. Nah, ini artinya apa? Pembinaan mental agama di sini sangat penting. Kemudian unsur yang paling penting dalam pembinaan mental adalah bahwa pendidikan agama adalah unsur yang penting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Agung. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama. Kalau kita lihat dalam isi tentunya di kitab Al-Quran itu ada poin-poinnya. Yang pertama ada tentang ketauhidan, ya. Yang kedua ada tentang hubungan muamalah, hubungan antara sesama, hubungan dengan lingkungannya. Itu semuanya sudah diatur dengan agama. Ya. Bagaimana cara berperilaku, bagaimana cara beribadah, cara sholat, kemudian termasuk kalau hubungan dengan sesama itu bagaimana cara kita harus bersikap, bertutur kata yang baik, bersopan santun terhadap orang yang lebih tua. Nah, selama daring ini sangat-sangat berpengaruh. Satu contoh, anak-anak sekarang cenderung menjadi makhluk individual. Anak asik dengan HP-nya. Padahal secara kodrati kita adalah makhluk sosial. Di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa kita tidak bisa lepas dari orang lain. Dengan pembelajaran daring ini, banyak anak-anak yang menjadi orang-orang yang bersifat individual. Ketika kita berkumpul dengan orang banyak, anak-anak fokus pada HP-nya, yang dipentelengin HP-nya, tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Ini adalah bukti bahwa ternyata dengan agama bisa membentuk karakter seseorang. Apa pengaruhnya? Nah, tadi ketika kita pembelajaran dari itu, kita cenderung menjadi makhluk yang individual, kemudian lebih asik dengan gadget kalian, melupakan ibadah, melupakan agama dan sebagainya, maka itu 100% akan berpengaruh pada perilaku kalian. Maka di sini peran pendidikan pembinaan mental, terutama pendidikan agama, ini sangat-sangat diperlukan, yaitu sebagai bagian yang sangat dasar dalam pembentukan karakter dan pribadi seseorang. Maka saya berharap walaupun sekarang masih dalam kondisi pembelajaran daring, tidak bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu guru, terutama di mata pelajaran pendidikan agama, saya berharap untuk anak-anak tetap berpegang teguh pada agama. Jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kalian, baik itu sholat, beribadah. Jadikan itu sebagai kebutuhan. Jadikan itu sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai penggugur kewajiban. Tidak usah diperintah oleh Bapak Ibu, tidak usah diingatkan, tidak usah dimarahi. Maka silahkan tumbuhkan dalam hati kalian bahwa itu sebuah kewajiban. Yang kedua, mari kita sama-sama mengingat agama yang mengatur antara hubungan sesama manusia. Sesama manusia, baik itu anak-anak dengan orang tua, anak-anak dengan teman, anak-anak dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah diatur. Dengan orang tua ya di dalam agama sudah diajarkan untuk bersopan santun, berperilaku yang baik, menghormati. Dengan orang yang lebih tua kita bersopan santun, menghormati, tidak saling mengejek dan lain sebagainya. Termasuk dengan lingkungan, marilah kita jaga dari kebersihan. Apalagi dalam masa pandemi ini kebersihan sangat diutamakan, dan agama semuanya mengatur itu. Dan Bapak berpesan termasuk dalam hal bermedia sosial, berbijaklah, karena itu akan menandakan. Jadi watak karakter seseorang tidak bisa dibuat-buat. Demikian anak-anakku materi yang sudah Pak Agung sampaikan berkaitan dengan pendidikan mental karakter di sekolah. Satu pesan saya, teknologi boleh maju, semuanya boleh berkembang, tapi agama adalah salah satu benteng utama. Karakter sekalian
tingkah laku, pola berpikir kalian jangan terpengaruh oleh teknologi, tapi tetap dari koridor-koridor agama. Terima kasih, tetap jaga kesehatan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita segera bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Pak Agung Nugroho SPDI. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.